Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dimudahkan dalam belajar. Pada hari ini kita mempelajari tentang hukum kesetimbangan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, ada keterkaitan yang erat antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk. Nah, hukum kesetimbangan sendiri berbunyi, atau hukum kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi zat-zat produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan harga koefisien reaksinya. Saya ulangi lagi. Hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan harga koefisien reaksinya. Nah, oleh dua tokoh kimia, kesetimbangan itu dilambangkan dengan K, ya. Kc sebelumnya. Nah, tetapan kesetimbangan atau Kc menurut hukum Goldberg dan Wage tadi, dua tokoh kimia tadi, ketika ada suatu reaksi, ini contoh ya, misalnya ada reaksi A dan B menjadi C dan D. C dan D dengan masing-masing koefisiennya. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ini adalah koefisien. Ketika ada reaksi seperti ini dan misalnya ini adalah reaksi homogen di mana semua fasenya sama, maka rumus kesetimbangannya adalah dirumuskan sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi produk, di mana produknya ini adalah C dan D, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, reaktannya adalah A dan B, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing A dan B, ya. Jadi sama prinsipnya, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya, maka menjadi seperti ini. Secara umum ya, rumus secara umum ketika fasenya sama, semua fase sama dalam untuk gas misalnya ya. Nah, jika sistem kesetimbangan itu heterogen itu berarti ada lebih dari satu fase di situ. Misalnya di situ ada fase gas, fase padat misalnya. Maka konsentrasi zat yang berwujud padat dan zat murni atau L tidak dituliskan. Kenapa? Karena zat yang berwujud padat dan cair murni tidak mempunyai konsentrasi. Artinya, ketika ada suatu reaksi kesetimbangan di mana di situ ada beberapa wujud atau fase zat, misalnya ada padat, gas, maka yang dipakai dalam rumus tetapan kesetimbangan itu hanya yang berwujud gas. Contoh, 3Fe bentuknya padat, bereaksi dengan H2O bentuknya gas menjadi Fe3O4 bentuknya padat dan H2 bentuknya gas. Maka bagaimanakah tetapan kesetimbangan? Kita ingat kalau ada lebih dari satu fase, misalnya ada padat dan gas, maka yang dipakai adalah yang bentuknya gas. Padat dan cair tidak digunakan karena tidak mempunyai konsentrasi. Maka berarti yang bentuknya padat tidak dianggap, tidak dipakai ya. Kita coret di sini, coret. Yang ini juga kita coret. Nah,
Tinggal H2O sama H2. Maka bagaimanakah tetapan kesetimbangannya? Kc, maka Kc sama dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 4 dibagi dengan konsentrasi H2O dipangkatkan 4. Jadi itu adalah tetapan kesetimbangannya. Hanya yang berwujud gas yang dipakai. Nah, contoh lagi. Contoh yang kedua, misalnya CaCO3, kalsium karbonat. Jadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Bentuknya padat, bentuknya gas. Nah, sudah jelas kita tahu bahwasanya yang dipakai hanya yang bentuknya gas. CaO tidak dipakai. Ini juga tidak dipakai. Kenapa? Karena bentuknya padat. Tidak dipakai ya. Maka bagaimanakah tetapan kesetimbangannya? Tetapan kesetimbangannya berarti hanya CO2 saja yang bentuknya gas. Maka mana jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah di sini yang E ya, sebenarnya yang E. Ini nggak nampak yang E. CO2 saja. Nah, itu sekilas contoh tentang hukum kesetimbangan, tetapan kesetimbangan. Nah, nanti silakan dikerjakan. Silakan dicari tetapan kesetimbangannya. N2 menjadi plus H2 menjadi NH3, ini bentuknya gas semua. Ini juga bentuknya gas semua. Terima kasih, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.